Nah, saudara, hari ini adalah hari di mana kita sudah selesaikan doa pencurahan Roh Kudus selama 10 hari, saudara. Tadi betul apa yang disampaikan oleh Ibu Yani, saudaraku, dari hari pertama hingga hari yang terakhir, yaitu Sabtu kemarin. Wow, kita merasakan lawatan Tuhan yang sangat dahsyat. Ya. Tadi memang betul kata Ibu Yani, ya. Kadang-kadang kalau kita dijamah, dipenuhkan oleh kuasa Tuhan, kadang-kadang kita malu ya dalam hati ini. Malunya begini, saudara. Nanti kalau saya teriak-teriak, apa kata orang? Nanti kalau saya nangis, saya guling-gulingan di lantai, nanti apa kata orang? Nah, saya selalu bilang begini, ya, bahwa kadang-kadang itu manifestasi, saudaraku. Ada orang yang dijamah Tuhan tenang, ya, tapi air mata membasahi kedua belah pipinya. Ada orang yang dijamah Tuhan, dia nangis, dia teriak-teriak. Ada orang dijamah Tuhan seperti kena stroke, ya, bergetar badannya, dia rasakan seperti ada api yang sangat panas dari ujung kepala sampai telapak kaki. Ya. Ada orang dijamah Tuhan, dia gak kuat, dengkulnya gak kuat, kakinya gak kuat, akhirnya dia jatuh di dalam hadirat Tuhan. Berbagai macam, ya, pengalaman-pengalaman ketika seseorang dijamah oleh Tuhan. Nah, satu hal, saudaraku, ya, kita kan nggak sengaja, ada kita kan nggak mau seperti itu. Tetapi namanya manifestasi ketika seseorang dijamah Tuhan, saya selalu bilang begini, nggak apa-apa, lepasin aja. Ya, kalau Tuhan mau suruh kita lompat-lompat, kita teriak-teriak, ya nggak apa-apa, saudaraku, bukan maunya kita kok. Kadang-kadang Roh Kudus itu ketika jamah kita, kadang-kadang dalam diri kita itu alami manifestasi yang berbeda-beda. Ya, saya pernah lihat seseorang ketika dijamah oleh Roh Kudus, saudaraku, dia menari, saudaraku, seperti seperti orang yang menari begitu. Dan kita lihat dia menari itu, aduh, rasa-rasanya ayo tentrem, saudaraku, dan kita dibawa masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, saudara ingat gak waktu Salomo menapiskan bait Allah, hadirat Allah turun. Ketika musik diperdengarkan, ketika para pemimpin pujian, ya, kur, ya, paduan suara, pemusik imam berkumpul, mereka nyanyikan pujian, mereka mainkan alat-alat musik, kecapi, rebab, dan sebagainya. Hadirat Tuhan turun, kata kita. Kemuliaan Allah turun. Dan mereka yang ada di dalam tempat di mana mereka lagi sedang memuji menyembah Tuhan, mereka menguat, mereka semua tersyukur, mereka rebah di dalam kuasa hadirat Allah. Mungkin saya percaya di antara mereka mungkin ada yang nangis, ada yang teriak, ada yang mungkin badannya bergetar-getar, saudaraku, itu manifestasi. Dan tidak harus seperti itu. Ada orang yang tenang, slow, saudaraku, tapi air mata membasahi kedua belah pipinya. Bukan berarti yang tidak yang tidak teriak-teriak, yang tidak lompat-lompat, yang tidak guling-gulingan di lantai, itu tidak dijamah Tuhan. Bukan, saudaraku. Ya, Roh Kudus tahu diri kita, tubuh kita, hati kita seperti apa. Ya. Saya ingat pertama kali saya dijamah oleh Tuhan, saya dipertemukan oleh Roh Tuhan, itu saya guling-guling di lantai, saudara. Wah, kayak anak kecil, guling-guling di lantai. Wah, saat itu saya udah gak peduli lah. Orang mau lihat, orang mau bilang, kok begitu? Aneh banget. Saya udah gak peduli. Kenapa? Karena saya rasakan hadirat Tuhan begitu kuat menjamah hidup saya pada saat itu. Cuma memang kita gak boleh pungkiri, kita gak boleh abaikan orang-orang yang diperlukan Roh Kudus itu tertib, saudara. Dalam pengertian begini, bahwa Roh Tuhan itu ibarat kata orang yang diurapi oleh Tuhan itu, dia harus duduk sama yang namanya otoritas. Ini saudaraku, ya, saya pernah mengalami orang yang kerasukan setan, ya, dan saya bilang, ya,
dia mau banting-banting marah, mau lempar-lempar marah, dan itu kan bikin kacau, saudara. Artinya apa? Bahwa Tuhan berikan otoritas kepada kita. Amin, saudaraku. Baik, ya. Jadi Bu Yani gak apa-apa lah. Kalau Bu Yani jatuh kayak papaya gitu gedebuk ya gak apa-apa Bu. Ya, nanti ada orang yang memegang dari belakang. Ya. Tapi enggak lah, Bu Yani langsing sekarang ya. Puji Tuhan. Ya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, memang kejadian pengalaman kita setahun sekali adakan doa pencurahan saudaraku ya, dan setiap tahun itu kerja Tuhan luar biasa ya. Baik, kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat kita. Saudara buka hati lebar-lebar, dan saya percaya firman Allah seperti api buat kita semua. Roh, jiwa, hati saudara akan mendidih pagi ini. Ayat 1 sampai ayat yang keempat yang sudah ditampilkan saudaraku. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka lagi sedang duduk. Jadi saudaraku, sama seperti kita lagi sedang duduk pada pagi ini di dalam rumah Tuhan ya. Kalau saudara perhatikan ayat yang kedua, tiba-tiba suddenly, tiba-tiba ya, mereka pun gak sadar saudaraku, orang-orang percaya yang menanti curahan janji Bapa. Tiba-tiba turun ya dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras ya, memenuhi seluruh rumah. Mungkin seperti badai bagi saudaraku yang angin apa tuh, angin putih beliung itu saudaraku ya. Dan ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berdebaran dan hingga pada mereka satu persatu ya. Jadi signingnya saudaraku, tandanya tiba-tiba turun dari langit saudaraku bunyi seperti tiupan angin keras. Lalu kemudian yang kedua apa saudaraku, tampaklah di atas kepala mereka yang lagi sedang berdoa menanti janji Tuhan, yaitu lidah-lidah api menyala di atas kepala mereka satu persatu. Dan ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ini dahsyat sekali saudara ya. Dan ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini satu bukan fenomena saudaraku. Ini sesuatu yang memang udah dijanjikan, udah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Ya, ratusan tahun sebelum terjadi di pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta saudaraku sudah dinubuatkan. Kalau saudara baca kitab Yoel, kalau saudara bisa kitab-kitab lain, akan terjadi nanti di akhir zaman bagaimana Tuhan akan mencurahkan Rohnya unlimited. Tuhan akan curahkan Rohnya tak terbatas. Dan bukan hanya sekadar dicurahkan kepada kita, tapi Roh itu akan tinggal diam bersama dengan kita. Kuasa Roh Kudus itu sudah terjadi di perjanjian lama. Yesus, betul saudaraku. Saudara ingat Simpson, dia diberikan kuasa saudaraku, Roh Tuhan. Dia diberi kekuatan yang super, yang luar biasa. Saudaraku, dia bisa sanggup beroperasi. Saudaraku, dengan dengan tulang tengkorak keledai, dia membunuh 1000 orang Filistin. Kalau manusia normal nggak bisa Bapak ini. Ya. Dia diikat dengan 7 tali yang nggak pernah dipakai. Itu sekali kebas itu talinya itu putus saudara, seperti Superman biasa itu. Tapi saudara tahu, dia diberi kuasa, dia diberikan power yang dahsyat, tapi Roh Tuhan gak tinggal dalam diri dia. Setelah selesai tugas misinya, Roh Tuhan kembali. Tapi beda dengan kita di zaman baru. Di
zaman akhir ini saudara. Ketika saudara dipenuhkan Roh Kudus, ya saudara seperti diberikan kuasa dari tempat yang tinggi, dan Roh Tuhan itu dia tinggal, dia diam bersama dengan kita lama-lamanya. Makanya saudara, kuasa Tuhan di perjanjian lama dan kuasa Tuhan di zaman kita itu beda. Roh Tuhan tinggal di dalam saudara. Nah ini dialami oleh murid-murid Tuhan. Jadi kejadian Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ini adalah peristiwa kejadian yang pertama Tuhan mencurahkan Roh-Nya dan Roh Tuhan tinggal di dalam mereka. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu inilah awal lahirnya gereja Tuhan di muka bumi. Dari 120 orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, ada lidah-lidah api di atas kepala mereka. Dan saya yakin api itu kan panas saudaraku. Pasti sekujur badan anak-anak Tuhan yang dipenuhkan oleh Roh Kudus ini, dari kepala sampai telapak kaki, seperti orang yang dibakar dengan api saudara. Luar biasa. Dan tandanya apa saudaraku? Mereka mulai berbahasa baru. Saudara rindu alami seperti ini. Ya, Alkitab bilang begini. Ketika engkau dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka Tuhan berikan karunia baru kepadamu. Apa karunia-Nya? Berbahasa roh, berbahasa lidah. Nah, itu dari mana? Itu dari Roh Tuhan. Ketika Roh Tuhan dia datang dan memenuhi saudara. Bahasa roh yang kita kenal itu gak bisa diajari Bapak Ibu. Gak ada itu namanya sekolah bahasa roh, gak ada. Apalagi kursus bahasa roh, gak ada saudara. Jadi kalau ada gereja, mohon maaf, kalau bilang begini, kamu mau gak berbahasa roh? Kamu mau gak diperlukan oleh roh? Mari belajar sama saya bahasa roh. Maaf, ya dengan dengan tanpa marah, menggurui, menghakimi yang lain, berarti itu palsu saudara, gak benar itu. Kenapa? Karena bahasa roh gak bisa diajarkan, gak ada sekolahnya, gak ada kursusnya. Kalau saudara belajar bahasa Jerman, ada kursusnya. Saudara mau belajar bahasa Mandarin, ada tempat lesnya. Tapi kalau saudara rindu mengalami yang namanya karunia bahasa roh, gak ada sekolahnya. Kalau begitu bagaimana? Ketika saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus, ketika Roh Kudus melihat saudara layak untuk saudara diberikan karunia berbahasa roh, dan ini terjadi, murid-murid Tuhan mereka menantikan janji Bapa seperti yang Yesus katakan, jangan kemana-mana, tunggu tinggal di Yerusalem. Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu kuasa dari tempat yang tinggi. Dan itu terjadi saudara. Dan saudara tahu kan, 120 orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan kalau kita bisa jadi orang Kristen pada hari ini, karena ada 120 orang yang awal pertama kali dipenuhkan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal dalam diri mereka, mereka menyebar dan mereka memberitakan jalan keselamatan turun-temurun selama ribuan tahun. Dan hari ini kita bisa menjadi orang percaya karena pelayanan dari 120 orang ini. Amin, saudaraku. Saudara bisa katakan haleluya. Simpel aja pagi ini saudara. Yang saya mau sampaikan begini, apa yang terjadi ketika orang itu dipenuhkan oleh Roh Kudus? Saya bilang kemarin, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita yatim piatu. Walaupun secara fisik dia kembali ke surga, dia akan datang kembali. Kenapa? Karena Tuhan gak mau membiarkan kita jadi yatim piatu. Yatim piatu itu artinya kita gak punya orang tua lagi, saudaraku. Kita gak punya papa, kita gak punya mama lagi, saudara. Dan Tuhan tahu sebentar dia akan naik ke surga, sebentar dia akan tinggalkan murid-muridnya. Tapi dia berkata, aku tidak tinggalkan kamu yatim piatu. Aku akan datang kembali dan
aku akan diam di dalam engkau, di dalam dirimu. Dan itu terjadi, saudara. Murid-murid berdoa menantikan janji Bapa, dan Tuhan datang kembali kepada mereka, tinggal di dalam diri mereka, bukan lagi dalam bentuk fisik, tapi dalam roh. Yang tadi dia dibilang betul, gak bisa dilihat, gak bisa dipegang, tapi kita bisa rasakan, saudaraku. Salah satu saudara dijamah oleh Tuhan. Kenapa ketika saudara dengar lagu pujian? Kenapa ketika saudara menyembah? Kenapa ketika saudara berdoa atau dengar firman? Kenapa kita bisa menangis? Padahal kita gak sedih. Padahal mungkin kita gak ada masalah. Kok saya bisa nangis ya? Itu salah satu. Ketika hadirat Tuhan, roh Tuhan menjaga hati jiwa saudara. Ya. Bukan berarti yang wanitanya bisa nangis, kita bapak-bapak juga nangis saudara. Cuma kadang-kadang kita kan gengsi kan. Ya. Pura-pura kita nggak usap-usap mata, ditanya, lo kenapa? Enggak, mata gua ganteng ya. Mana dia nangis? Dia gengsi, dia malu. Kalau orang bilang, ih papa nangis ya. Tanya sama istri, loh pak, kenapa? Enggak pak, tadi naik motor kena debu, gatel nih matanya. Nah, gak usah gengsi-gengsian, saudara. Kalau saudara di zaman Tuhan, udah nikmati aja hadirat Tuhan. Saudara mau nangis, nangis aja. Saudara mau ngejar, saudara mau teriak-teriak, silakan. Bukan kita yang mau kok, bukan kita mau pamer, bukan. Karena kita nggak tahu ketika kita dijamah oleh Tuhan. Sama 120 orang murid yang kumpul di Lonte Yerusalem ini, mungkin mereka teriak nangis-nangis ketika api itu mulai datang membakar mereka, dan mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Nah, ada dua hal yang terjadi ketika seseorang dipenuhkan oleh Roh Kudus, saudara. Yang pertama, coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-29. Saya akan bacakan buat saudara, sudah ditampilkan oleh Pimpin. Kisah 4 mulai 29, saudara perhatikan ya. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang sakit, adakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saya katakan begini saudara, dibaptis Roh Kudus cukup sekali, tapi dipenuhkan oleh Roh Kudus. Nah, ini kembali kepada saudara. Maukah saudara dipenuhkan Roh Kudus? Dibaptis Roh Kudus sekali, seperti peristiwa di Lonte Yerusalem. Tapi dipenuhkan Roh Kudus harusnya gimana? Harusnya berkali-kali. Sampai kapan? Sampai dibayar. Kalau saudara baca Kisah Rasul, saudaraku, mereka ini adalah orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus pada awal di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Tapi mereka dipenuhkan lagi, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka dipenuhkan yang untuk kesekian kalinya, dan apa yang mereka alami, saudaraku, tempat mereka berdoa itu goncang. Lalu kemudian saudaraku, mereka ketika dipenuhkan Roh Kudus, mereka minta, mereka rindu supaya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya dahsyat, supaya mereka kalau ada orang yang sakit didoakan sembuh, supaya mereka melihat mujizat Allah terjadi, supaya mereka diberi keberanian untuk memberitakan jalan keselamatan. Dan itu terjadi, saudara. Dan itu terjadi ketika mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus untuk kesekian kali. Jadi yang pertama yang saya sampaikan begini Bapak Ibu, ketika orang dipenuhkan oleh Roh Kudus, dipenuhkan, mulai seperti dari mata kaki, lutut, pinggang sampai leher, saudaraku, saya kuasa penamaan Tuhan
akan semakin dahsyat dalam hidup orang. Tuhan akan berikan karunia, Tuhan akan berikan talenta, Tuhan akan berikan kuasanya, Tuhan akan berikan berkatnya kepada orang itu. Bahkan saudara tahu tidak, ketika orang itu dipenuhkan oleh Roh Kudus, saudaraku, ada kuasa mengalir dalam hidup orang itu. Makanya ada banyak orang begini, lihat, kok wajah kamu berubah ya? Beda lu. Kalau dulu saya baca kamu, aduh rasanya berat banget. Ya, itu ada garis di dahi kita itu bisa sampai 3-4 garis, saudaraku. Ya Pak, coba lihat kiri kanan ada berapa garis ya di dahi kita, saudaraku ya. Coba lihat, Susi lihat nih, ada berapa garis? Ada garisnya enggak? Oh nggak ada, puji Tuhan. Biasanya saudaraku ya, ada garis halus, itu karena ditutup dengan make up gitu ya. Kadang-kadang begitu berat tantangan masalah hidup ini, mulai timbul satu garis. Semakin berat, semakin terpuruk, mulai tambah satu garis lagi, saudaraku. Itu cuma hanya beliau, saudara. Tapi ketika diperlukan oleh Roh Kudus, orang lihat wajahnya berubah. Ada aura, ada kemuliaan, ada bahkan ada yang begini, kamu tambah awet muda ya. Dia nggak tahu. Kita kalau diperlukan oleh Roh Kudus, kita berikan tepuk tangan. Ini yang terjadi. Ketika orang-orang diperlukan oleh Roh Kudus, dia terima kuasa. Kisah 1 ayat 8 bilang apa? Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan ini terjadi, saudaraku. Mereka pergi kemana-mana, mereka doakan orang sakit, mereka doakan orang yang punya beban masalah, mereka doakan orang yang mengalami tantangan cobaan, dan orang-orang yang mereka doakan semuanya mereka mendapatkan kelepasan, mujizat, kesembuhan, pertolongan, dan keselamatan. Beda saudara. Karunia-karunia terjadi, saudara. Ini yang saya rindukan terjadi untuk gereja kita di tempat ini. Tuhan bukan hanya bisa pakai saya, Tuhan juga bisa pakai saudara. Bahkan apa yang terjadi, saudara, pencegahan mula-mula yang diperoleh oleh Roh Kudus, mereka dengan berani memberitakan, bersaksi kepada orang-orang. Karena yang keluar dari mulut mereka bukan lagi perkataan mereka, tapi Roh Kudus yang ada dalam diri mereka, yang memakai lidah mulut mereka untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Makanya saya punya kesimpulan seperti ini. Orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia akan berjalan dengan kuasa, betul. Tapi orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia tidak tahan untuk dia tidak bersaksi. Wow, dahsyat saudara. Saya katakan begini, nanti ketika saudara ambil pulang ke rumah Bapa di sorga, malaikat tidak tanya, kamu punya mobil berapa di rumah di dunia? Malaikat tidak tanya, kamu punya berapa rumah di dunia? Kamu punya berapa banyak villa di puncak atau di lembah? Tidak. Tuhan tidak tanya, berapa uang depositomu di bank? Kalau saudara punya, puji Tuhan. Kalau saudara punya rumah lebih dari 1, puji Tuhan. Kalau saudara punya kendaraan motor, kendaraan mobil, puji Tuhan. Tapi yang Tuhan tanya begini, berapa jiwa yang engkau sudah bawa, yang engkau sudah yang sudah engkau selamatkan dalam tanda petik ketika engkau hidup di dunia ini. Ya, itu yang Tuhan tanya. Makanya saudara, orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia nggak bisa berdiam diri. Dia akan memberitakan tentang Yesus. Walaupun mungkin orang itu menolak, nggak apa-apa. Walaupun mungkin kita diludahi, ngapain kamu ngomongnya begitu sama saya? Nggak apa-apa. Ya. Tapi kita percaya, kita sudah lakukan bagian kita, saudaraku. Sampai satu hari orang itu akan berlutut di hadapan Tuhan. Ketika dia mendengar kesaksian doa kita,
Makanya ayo Bapak Ibu, ya Pak, Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Kita berjalan dengan kuasa. Mujizat terjadi. Bayangkan Petrus, saudaraku, sapu tangan bajunya Paulus itu dapat menyembuhkan orang yang sakit, orang yang kerasukan setan. Tapi di samping itu saudara-saudara lihat, ketika Petrus berkhotbah, apa yang terjadi? Orang-orang disentuh, orang-orang dijamah Tuhan. Dan orang-orang yang disentuh di zaman Tuhan, saudaraku, mereka tak bisa tinggal diam. Mereka keluar, mereka saksikan apa yang mereka alami. Mereka beritakan tentang keselamatan. Dan orang datang berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Datang kepada Tuhan. Mari saudara, sebelum Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, sebelum nanti Roh Kudus akan diangkat dari dunia ini, kapan Roh Kudus akan diangkat dari dunia ini? Ketika Antikris memulai, ketika Antikris muncul nanti di dunia, maka Roh Kudus diangkat, gereja Tuhan akan diangkat. Yang tertinggal, mereka akan menghadapi masa kesusahan yang sangat besar. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah tidak ada lagi di dunia. Selama Roh Tuhan, Roh Kudus ada di dunia ini, saudaraku, ini kesempatan buat kita untuk kita bersaksi, untuk kita mendoakan orang-orang. Ketika orang itu lagi berbeban berat, ketika orang itu lagi sakit, saudara harus percaya diri. Saudara harus berkata, roh yang ada di dalam diriku lebih besar dibandingkan roh yang ada dalam dunia ini. Saudara datangi dia, saudara tanya, mau gak didoain? Mau, doakan dia, saudaraku. Sebut nama Yesus. Tahu hati mereka dijamah oleh Tuhan dan mereka akhirnya percaya. Jika mereka bilang begini, makasih karena doa kamu saya udah sehat sekarang. Karena doa kamu masalah saya udah ada titik terang. Lalu mereka tanya, kamu gereja mana? Kesempatan bagi saudara untuk memberitahukan kepada mereka. Kamu mau tahu gereja saya? Kamu mau mengalami kuasa Tuhan yang lebih dahsyat? Kamu mau supaya kamu dapat mengenal Yesus lebih dalam lagi? Sekarang ikut saya. Saya bawa kamu ke gereja saya. Dan gereja saya adalah GSPDI Philadelphia, Villa Roma Baru. Kita berikan tepuk tangan. Saudara jadi saksi. Amin. Nanti ketika orang ini ke gereja, diangkat Tuhan, dia pulang ke rumah Bapak, dia akan bilang, terima kasih Tuhan Yesus, saya ada di surga. Dan terima kasih Tuhan, ada satu orang di dunia yang mengajak saya, yang mendoakan saya, yang memperkenalkan saya untuk saya mengenal Engkau ya Tuhan. Dan orang itu adalah sampai jet. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Orang itu siapa? Orang itu adalah saudara. Itu ketika saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus. Itu yang terjadi. Mujizat terjadi. Kuasa Allah dinyatakan. Ya. Mereka hidup dengan sehati dan mereka berani bersaksi, berani memberitakan firman. Kadang-kadang kita takut kan. Saudara nggak usah jauh-jauh deh. Saudara makan di warteg, saudara makan di rumah makan padang, saudara berani nggak doa? Ayo, paling garuk-garuk kepala saudaraku ya. Takut dilihat. Ya, kenapa harus takut? Kenapa harus malu? Ya, ketika saudara mau makan di rumah padang kah, makan di warteg kah, di makan bakso di pinggir jalan kah, ketika hidangan ada di depan mata kita, kan firman Tuhan bilang, doakan dulu makanan ini dengan ucapan syukur. Makanya jangan salah Tuhan. Ketika saudara makan, saudara lupa berdoa, akhirnya apa yang terjadi? Saudara maaf, saudara mepet, saudara nggak mohon maaf. Karena makanan saudara tidak dikuduskan. Kita nggak tahu dalamnya ada bakteri nggak. Kita nggak tahu di dalamnya ada kuman nggak. Makanya itulah saudara. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus takut? Ya, saya punya teman saudaraku, Anjir, saudaraku, suatu kali kami makan di rumah Padang.
Ada 5 hamba Tuhan lagi makan, saudara. Ketika rumah makan Padang kan dihiasi di depan meja, saudara. Semua udah, nasi udah, semua udah. Tiba-tiba teman saya tanya bilang, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk makanan ini. Orang-orang semua pada bohong. Orang-orang semua lihat ke kita, saudara. Tapi satu hal saya belajar, berani nih hamba Tuhan. Ya walaupun kita harus punya hikmat ya saudaraku ya. Mari, ya saya doakan saudara pagi ini. Ketika saudara diteguhkan oleh Roh Kudus, saudara diberikan saya rindu. Ya, ada tetangga saudara yang sakit. Saudara nggak perlu telepon saya. Om Kurnia, ini ada tetangga saya sakit, doain dong. Nggak perlu lagi. Saudara tinggal berangkat, ajak 1-2 orang jemaat, 1-2 orang saudara seiman, saudara yang bergerak. Kenapa? Karena ketika saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus, Roh Tuhan diam di dalam diri saudara, dan roh yang dalam diri kita lebih besar dibanding dengan roh yang ada dalam dunia ini. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Biar hati saudara, jiwamu mendidih pagi ini saudara. Dan yang kedua, ketika seseorang dipenuhkan oleh Roh Kudus, what happened? Apa yang terjadi saudaraku? Kita buka dalam Yehezkiel pasal yang ke-36. Dalam perjanjian lama, Yehezkiel pasal yang ke-36. Yehezkiel pasal yang ke-36. Saya akan bacakan buat saudara ayat yang ke-26, ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam tubuh hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara garis bawahi melakukannya. Jadi bukan teori, praktek. Nah saudaraku, apa yang terjadi ketika seseorang dipenuhkan oleh Roh Kudus? Firman Allah bilang apa? Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, ini yang artinya terjadi transformation. Jadi ketika seorang dipenuhkan oleh Roh Kudus, Tuhan akan berikan kepada dia hati yang baru. Kenapa saudaraku harus diberikan hati yang baru? Karena hati kita yang lama itu udah rusak. Hati yang lama kita itu, saudara, Daud bilang apa? Sejak dalam kandungan ibuku, aku sudah dikandung di dalam dosa. Kita sudah, waktu kita lahir di dunia, kita sudah menerima namanya warisan dosa dari orang tua kita, orang tua kita, orang tua kita, sampai ada dan dan itu hati yang lama. Makanya kenapa saudara? Ya ketika seseorang belum pernah dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia gampang orang itu berbalik dari Tuhan. Dia gampang saudaraku, hatinya itu saudaraku, ya itu ibarat kata orang bilang tekan tengkuk saudaraku, hatinya keras. Ya enggak, kenapa? Karena dia belum mau menerima hati yang baru dari Tuhan. Hati yang memberontak. Ya, diajari, dinasehati, tetap aja nggak mau ngerti, tetap aja maunya melunjak terus saudara. Nah itu gambaran dari kita awalnya saudara tadinya. Tapi beda ketika kita atau seseorang dipenuhkan oleh Roh Kudus, yang hati yang tidak taat ini, hati yang keras ini, Tuhan ganti saudaraku dengan hati yang baru. Inilah yang namanya lahir baru. Inilah yang namanya barang siapa di dalam diri Yesus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Newborn. Kenapa? Karena Roh Kudus berikan hati yang baru kepada saudara. Bapak Ibu saudara, kita nggak bisa alami namanya hidup dalam pertobatan kalau saudara dalam tanda petik ya Roh Kudus ini pekerjaan Roh Kudus. Ketika seorang dipenuhkan oleh Roh Kudus,
Roh Kudus bekerja dalam diri orang itu, dia lihat, oh hati kita ini keras. Maka dia akan ganti hati kita dengan hati yang lembut. Makanya kenapa Roh Kudus seperti burung merpati yang lembut. Dan saya bisa melihat, menyaksikan ketika seseorang dipenuhkan oleh Roh Kudus, step by step hidupnya mulai mengalami perubahan. Dahsyat saudara. Buat apa saudara kaya raya, punya nama hebat, tapi kita nggak dipenuhkan oleh Roh Kudus? Satu hari nanti saudara bisa menyangkal Tuhan. Satu hari nanti saudara bisa meninggalkan Tuhan. Kejadian kan saudara? Ya oleh Tuhan, ya hina kita. Apa itu Yesus? Apa itu Roh Kudus? Bahkan dia menghujat Roh Kudus. Orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, selain Tuhan memberikan hati yang baru. Kenapa Tuhan berikan hati yang baru ke dalam dirinya? Supaya dia bisa lakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka Roh Tuhan dalam diri orang itu akan membawa dia, akan menuntun dia kepada yang namanya kebenaran. Karena Roh Kudus, ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus akan membimbing saudara, menuntun saudara untuk berjalan dalam kebenaran. Ketika mungkin saudara kilaf, ketika mungkin saudara, ya namanya manusia kita kan gak sempurna dan tanda penting saudaraku ya. Walaupun kita sudah dipenuhkan Roh Kudus, ibarat kata kita masuk dalam sekolah kehidupan, kita bisa salah nggak? Bisa. Kita bisa kilaf nggak? Bisa. Kata saya enggak. Hamba Tuhan juga bisa salah. Hamba Tuhan juga bisa kilaf. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam diri saudara, maka dia akan bilang begini, kamu salah. Kamu harus minta ampun. Kamu harus perbaiki tingkah lakumu. Kamu harus sadar, ini nggak benar. Kayak ada suara yang ngomong saudara. Kenapa? Karena dia nggak mau saudara menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia ingetin saudara. Dia adalah roh penghibur. Dia adalah roh yang membawa saudara untuk belajar dalam kebenaran. Roh Kudus tahu, Roh Kudus ngerti kita nggak sanggup dalam tanda petik. Kita mungkin jatuh bangun dalam dosa. Tapi Tuhan bilang bukan berapa banyak kamu jatuh dalam dosa, tapi berapa banyak kamu harus bangkit. Dan Tuhan kasih kesempatan buat kita. Ayo bangkit, ayo ke gereja. Karena berapa bulan ini kamu udah males-malesan ke gereja. Ayo ke gereja, ayo datang sama Tuhan. Ayo, ada suara yang mengingatkan kita. Ada suara yang mungkin menegur saudara. Ada suara mungkin yang menyadarkan kita. Tergantung saudara punya hati baru apa enggak. Kalau saudara punya hati yang baru yang sudah diganti oleh Tuhan, maka saudara akan respon terhadap suara itu. Dan saudara bilang begini, oh iya saya salah Tuhan. Maka saudara datang ke gereja, saudara angkat tangan, saudara berdoa, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Saudara tahu murid Tuhan Yesus ada berapa? 12. Tapi ada 2 yang gagal. Satu siapa? Yang satu lagi Yudas. Kalau saya lihat dua-duanya sama. Kalau Petrus menyangkal Tuhan bukan sekali, 3 kali. Kalau Yudas menjual Tuhan. Kalau ditimbang-timbang dosanya sama berat. Tapi saudara lihat endingnya, beda nggak beda. Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Wah, ibarat kata itu nggak ada ampun saudaraku. Tapi kenapa Petrus dia masih diberi kesempatan? Karena dia sadar, dia bilang begini, Tuhan ampun saya salah. Dia nangis saudaraku, sebubukan kayak tak kecil. Dan Tuhan memberikan kesempatan kembali kepada dia. Kalau Yudas, dia tahu, oh saya salah, saya sudah menjual Tuhan.
tapi tidak disertai dengan pertobatan. Akhirnya apa terjadi? Yudas terhilang karena dia gantung diri. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari Roh Kudus. Ketika saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus, saudara akan dituntun, saudara akan dipegang tangannya untuk tidak berjalan dalam kebenaran. Bukan berarti kita udah jadi malaikat di surga. Nah, kita bisa jatuh nggak? Bisa. Kita bisa salah nggak? Bisa. Kita bisa nyakitin orang nggak? Bisa. Tapi ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, dia ingetin saudara. Nah, sekarang responnya gimana? Saudara mau ini nggak? Mau tersentuh nggak? Kita mau ibarat kata tersadarkan nggak? Atau saudara dibutakan? Kembali kepada kita. Sampai satu hari nanti Roh Kudus suaranya hilang dari kita. Kenapa? Karena Alkitab bilang begini, jangan dukakan Roh Kudus, apalagi menghujat. Karena ampun saudara. Ya. Barang siapa menghujat anak manusia masih bisa menerima pengampunan. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak ada lagi pengampunan bagi dia. Kita lihat terjadi kemarin saudara. Tadinya dia membantu Tuhan, tadinya dia berbalik saudara. Setelah dia berbalik, dia mau Tuhan, dia menghujat Tuhan. Sekejap Tuhan akan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ayo pagi saya rindu saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Kita alami transformasi dalam hidup ini. Kita akan jadi ciptaan yang baru. Tuhan berikan hati yang baru di dalam hidup kita. Amin. Amin saudaraku. Dan saya rindu ketika ini terjadi, kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang akan diurapi, dipakai oleh Tuhan. Tuhan berkati kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku, dan kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia adalah Roh penghibur. Dia adalah Roh penolong. Dia yang akan menyertai saudara. Roh Tuhan akan tinggal dalam dirimu. Dan dia dalam tubuh. Karena kita tahu saudara, tanpa Roh Kudus kita gak sanggup menghadapi tantangan dalam hidup ini, menghadapi godaan, cobaan, pergumulan dalam hidup ini. Ibarat kata, kalau saudara tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus, saudara akan jadi orang yang lonely. Apa itu lonely? Saudara seperti orang hanya sendiri di dunia ini. Karena gak ada yang bisa menolong kita. Walaupun kita punya suami, punya istri, punya anak, punya orang tua, mereka terbatas. Tapi ketika saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus, genaplah firman Allah berkata, aku akan menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia akan terima kuasa, mujizat, perkara-perkara ajaib. Doanya
powerful. Dan orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, Tuhan berikan kepada dia hati yang baru, sehingga kita bisa dengan sukacita melakukan ketetapan-ketetapannya. Karena Roh Kudus akan membawa saudara ke dalam kebenaran. Rindukan kamu saudara mengalami seperti ini? Rindukan saudara siapa yang mengingatkan kita ketika kita salah? Roh Kudus yang bicara di dalam hati kita. Satu hari saya tanpa sadar kilaf, saya melakukan sesuatu pelanggaran. Saat itu saya belum sadar. Tapi waktu saya mau tidur, waktu saya mau istirahat, tiba-tiba seperti ada suara yang terngiang di hati dan telinga saya. Dan suara itu bilang begini, tadi pagi kamu sudah lakukan kesalahan. Aduh, saya kaget. Langsung mulai saya dibawa Tuhan sepertinya flashback kembali. Lalu saya ingat, oh iya, seperti saya ngomong sama diri saya sendiri, saudara. Lalu saya cepat-cepat saya bangun dari tidur. Yang sementara saya sudah mau tidur, saya langsung tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, ampuni saya. Terima kasih kalau Tuhan sudah ingatkan saya. Itu siapa? Itu pekerjaan siapa, saudara? Roh Kudus. Haleluya. Makasih. Bakar kami dengan api-Mu pagi ini. Bakar kami Tuhan, bukan dengan api dunia, tapi dengan api Roh Kudus. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus dari kami. Biar pagi ini api Roh Kudus menyambar kita. Oh, haleluya. Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Sekali lagi, berhembuslah Roh Kudus di tempat. Sambil kita buka hati kita, saudara. Dengan kuasa pulihkanlah gereja, pulihkanlah kampung, pulihkanlah kami ya Tuhan. Berhembus
Siapa yang rindu terima kuasa? Siapa yang rindu terima Roh Kudus pada hatimu akan begini, hatimu akan dipenuhi dengan kuasanya. Yang wanita nyanyikan pujian ini, yang pria berdiam diri. Berfokus pada Kudus, kita berdiam diri, kita berdiam diri. Kita dengar pujian ini dengan telingamu. Ya Tuhan, siapa kamu akan terima kuasa apabila Roh Kudus turun atas dirimu. Haleluya. 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 Jamah kami ya Tuhan. Roh Kudus, lawat kami. Saudara, buka hatimu lebar-lebar. Roh Kudus kami. Roh Kudus melawat. Oh haleluya, haleluya. Jamah, jamah, jamah. Api Roh Kudus membakar kami satu persatu. Oh haleluya. Makasih. Saudara rindu diurapi oleh Roh Kudus, Holy
Spirit, come to this place. Ketika engkau berbeban berat, ketika engkau punya pergumulan, engkau tidak pernah akan memikul sendiri lagi pergumulan masalah pencobaan. Ada Roh Kudus di dalam dirimu. Haleluya. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Rasakan, rasakan kemurahan dan kuasanya. Haleluya. Saudara diurapi, dipenuhi dari kuasa yang datang dari tempat yang tinggi. Nyanyikan menjadi sekali lagi refnya. Nanti saya minta Kalorin Lesmana maju ke depan. Berdoa untuk firman yang kita sudah dengar. Mari lihat maju ke depan.
Din, ya kakimu sakit ya? Yang kanan atau yang kiri? Dua-duanya. Sudah berapa bulan? Januari. Haleluya. Kita ada dalam hadirat Tuhan, saudara. Sebelum nanti Kalorin berdoa, mari saya minta Ibu arahkan tangan ke Kalorin. Kedua kakinya sakit. Kalau untuk berdiri berjalan itu sangat menyiksa dia. Arahkan tangan kita, saudara. Roh Kudus, urapan pemulihan turun atas kami. Amin. Saudara rasakan hadirat Tuhan. Amin. Hurakata kabarasika. Sambil kita arahkan tangan kita kepada Kalori. Sekali lagi. Urapan Tuhan turun atas kami. Transferkan iman saudara. Katakan bagi kami mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bekerja lewat diri siapapun. Oh, haleluya, haleluya, Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendoakan kalau yang kaki dua-duanya sakit. Dan Tuhan jamah dari ujung rambut sampai ke kaki. Setiap otot, setiap tulang yang mungkin bergeser, yang mungkin menyebabkan ketimpangan, ketidaksempurnaan, saat ini kami berdoa, Tuhan kembalikan itu semua otot, daging, tulang, saraf di kedua belah kakinya di dalam nama Yesus. Wow, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dan bagi saudara yang sakit kakinya, segera tumpang tangan saudara. Ada urapan kesembuhan buat saudara. Tumpangkan tanganmu ke atas lututmu, kakimu yang sakit. Karena memang faktor usia bisa menjadi salah satu penyebabnya. Tapi Tuhan
memberikan otot tulang urat yang sempurna dalam nama Yesus. Silakan firman Tuhan yakin. Mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih karena Tuhan firman-Mu Tuhan sungguh luar biasa mengingatkan kami Bapa bahwa Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Kami dipenuhkan oleh Roh Kudus. Biarlah Tuhan senantiasa kami terus diperbarui, kami terus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Biarlah Tuhan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu merema dalam hati kami, berbuah-buah Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan kami boleh Tuhan menyatakan bahwa Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kami percaya Roh Kudus saat ini ada di dalam kami Tuhan. Dan kami boleh Tuhan Yesus berapi-api di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati keluarga kami yang belum dijamah oleh Tuhan. Urapi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak lewat hamba-Mu, Kau sudah mengingatkan kami. Biar Kau pakai hamba-Mu dengan lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi. Untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Jangan pernah Kau meninggalkan urapan-Mu atasnya Bapak. Sehingga Tuhan banyak jiwa yang bertobat, banyak jiwa yang dipakai oleh Tuhan dengan mulut lidahnya yang Kau pakai untuk memberitakan dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan. Terima kasih Oli. Kau berkati ya. Haleluya. Nah, Andi begitu dong. Saya ambil alih ya. Puji Tuhan. Saudara diberkati. Nah sekarang garis lidahi kita udah mulai hilang. Pak Praim saya lihat udah hilang Pak ya. Tadinya ada 3, tinggal 1 ya Pak ya. Doa lagi Pak, yang hilang semuanya ya. Saya mau ajak saudara nyanyi satu lagu pujian ya, Bapak duduk aja. Saudara, dengarlah sangkala. Kalau pengen tampilkan ini lirik lagu. Bisa? Kalian bisa? Bisa. Lihat aja nanti deh. Kita udah lama nggak nyanyi lagu ini ya. Ini lagu Pentekostalan ya. Karena ini adalah hari penciptaan. Yang bisa tolong suaranya dikencangin. Biasanya ibu gembala bisa nih. Ayo ibu gembala. Coba ibu gembala boleh maju ke depan, bantu saya. Bisa kasih mic sama ibu gembala ya. Karena saya agak
rasa-rasanya kita mau melompat aja saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ya puji Tuhan kemarin kita sudah selesai doa perjamuan Roh Kudus 10 hari, banyak yang dirawat oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, satu hal yang saya mau sampaikan adalah bagi saudara yang menjadi donatur, yang tiap bulan, saudara yang dengan dengan sukacita untuk memberikan donasi saudara, yang dimana ada berapa orang Bu? Kurang lebih 42 orang, yang dimana tiap bulan saudara mendonasi 50.000. Jadi kalau ada 40 orang berarti 2 juta 2.100.000 ya. Terima kasih untuk donasi saudara setiap bulan, setiap awal bulan. Mungkin ada saudara yang diingatkan untuk ambil bagian di dalam donasi sebulan 50.000 ya. Dan saya sangat memberikan apresiasi kepada saudara. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, dan setiap donasi saudara itu akan dicatat dengan baik. Nanti Bu Dono yang akan catat, nanti ada laporannya supaya transparan saudaraku ya. Nah, yang saudara donasi setiap bulan 50.000 itu hasilnya apa saudaraku? Wow, puji Tuhan. Saya sangat bangga, saya sangat berterima kasih kepada saudara karena kita bisa cicil TV monitor yang kedua. Lalu kemudian kita ganti multimedia saudaraku. Sekarang multimedia sudah baru. Itu harganya berapa dulu? 4,1 ya, 4,1 juta. Lalu kemudian kita beli TV layar multimedia itu 500.000 saudaraku ya. Bahkan Bapak Ibu, sebenarnya memang gereja kita butuh sekali untuk interior ya, untuk supaya kita lebih bagus, lebih baik ke depan. Kita juga butuh nanti untuk bikin peredam saudaraku, supaya suara kita nggak tembus ke kanan ke kiri keluar, dan suara kita nggak seperti bola beker dilempar mental sana mental sini. Kadang-kadang jujur Bapak Ibu, jujur ya, kadang-kadang kita dengar main musik aduh rasanya nggak enak di telinga, terlalu kencang atau bagaimana. Bukan pemain musik kencang, tapi karena memang suara kita mental saudara, nggak ada peredam. Beda kalau saudara main musik nyanyi di studio yang punya peredam, itu bulat suaranya kedengaran. Nah step by step kita akan tingkatkan, kita akan perbaharui lebih baik dan lebih baik ke depan. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk saudara. Jadi Bapak Ibu yang masih rindu untuk ikut ambil bagian sebulan 50.000, puji Tuhan masih terbuka Bu, masih terbuka ya, karena dengan dari kita oleh kita kembali kepada kita. Dengan 50.000 yang saudara sisihkan sebulan sekali, itu akan memberkati gereja kita saudara. Ya, belum lagi kalau nanti kita ada berkat, kita beli karpet supaya suaranya lebih enak saudaraku. Enggak lagi nanti berisik banget di gereja, telinga saya sakit ya, kenceng banget. Bukan karena mereka main kenceng, karena memang kita ini ibarat kata gedung yang besar ini kita ada peredam, sehingga suara yang keluar itu mental sana mental sini. Masih banyak yang perlu kita perbaharui Bapak Ibu ya. Alat-alat musik kita sebenarnya sudah cukup berusia. Makanya saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk para donatur yang sudah memberikan ambil bagian ya. Yang kita mau doakan apalagi perlu inventariskan apalagi? Nanti gitar. Oh ya, sound system, speaker, nah itu semua dari mana? Jujur ya Bapak Ibu, ini jujur saya bicara sama saudara. Kas kerja kita nggak besar, kas kerja kita 2 jutaan ya Bu. Kita bayar listrik, kita bayar bill segala maintenance segala macam Bapak Ibu. Tapi satu hal memang ya semua, ya saya juga ikut Bapak Ibu, saya juga ikut donasi sebulan 50.000 dan hasilnya ada. Dan saya bilang Bapak Dono tolong dijelaskan, tolong supaya transparansi, supaya nanti saudara-saudara siapapun iya benar-benar
donasi kita ini benar-benar jatuh ke tempat yang benar, dan nanti akan dilaporkan. Ya, jadi sekali lagi saya sebagai Bapak Rohani Gembala Saudara mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dari kita, oleh kita, kembali kepada kita. Bapak Ibu senang kan ada layar monitor TV 2 ya? Puji Tuhan. Coba kalau cuma satu, nanti yang duduk di sebelah kanan saya kepalanya, wajahnya lempeng, tapi kasihan yang sebelah kiri saya, nanti lama-lama pulang kerja dia punya kepala tengkleng ya saudaraku ya. Kenapa? Karena cuma lihat yang ada di sini saudaraku ya. Tapi kalau sudah ada 2, luar biasa. Ini harganya 7 juta loh saudaraku. TV 65 ini harganya berapa? 7 juta. Dari kita, oleh kita, kembali kepada kita. Ini saudaraku ya. Nanti setiap awal bulan nanti ada yang mengingatkan saudara. Bukan berarti apa ya, kadang-kadang kita suka lupa ya Bapak Ibu ya. Diingatin, oh sudah donasi belum? Oh iya, kadang-kadang saya diingat kamu belum Pak, belum donasi loh. Oh iya Bu, makasih Bu. Langsung saya perintahkan bendahara saya Ibu Gembala, tolong kirim langsung sekali ya. Ya masih banyak yang perlu kita benahi ya Daniel ya. Multimedia, saudara ini kita ada ruang multimedia tersendiri loh saudara. Makasih Pak Prai ya, ya. Cuma belum lengkap nih Pak. Ayo cepat Pak. Ini Pak harus di kocok-kocok dan cepat gitu ya Pak ya. Kita punya receiver, kita kemarin beli mic baru loh saudaraku. Harganya berapa? 1.750.000 ya. Nanti kalau memang itu nanti meja receiver udah jadi, pakai mic yang terbaik ya. Maka kita tunggu Pak Prai, ayo Pak, yuk nanti kita buru-buruin Bapaknya, itu receiver ya Pak ya. Wow, itu dari mana dananya saudara? Dari kita, oleh kita, kembali kepada kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Puji Tuhan ya saudaraku. Wow, satu persatu kita punya perlengkapan gereja diperbaharui. Baik, selamat pagi, Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Ibu Yani. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita semua bersukacita ya Bapak Ibu yang terkasih. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nanti yang bertugas Filipia sama Riri ya, tolong dibantu. Nah, sebelum memberikan persembahan, saya minta Bu Susi untuk berdoa. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan boleh ada di tempat ini semua oleh karena kasih-Mu, oleh karena penyertaan-Mu ya Bapak. Tuhan, kalau kami telah mendengarkan Tuhan sebagai firman-Mu, biarlah firman-Mu merema dalam kehidupan kami, serta pujian penyembahan Tuhan yang kami naikkan Tuhan kepada Engkau. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik, berkati Tuhan setiap kami akan memberi. Biarlah Tuhan persembahan yang akan kami berikan menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Sampai persembahan dijalankan, kita naikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya Yesus.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, diri sudah jadi berdaya. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Hidup ini hanya sementara. Terima kasih persembahan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus membalas berlipat kali ganda. Ada pengumuman nggak tim multimedia? Pengumuman warta untuk minggu ini. Sunday service akan diadakan 2 kali seperti biasa Bapak Ibu, yaitu ibadah pagi pada pukul 8 dan ibadah kedua pukul 5 sore. Next, ibadah komunita akan diadakan setiap hari Selasa via Zoom pukul 19.30. Bagi ibu-ibu yang ingin bergabung bisa menghubungi Ibu Vera dan Ibu Nunu. Next, doa terobosan seperti biasa akan diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30. Bagi Bapak Ibu yang rindu ingin ikut bersama-sama berdoa, ditunggu kehadirannya di gereja kita. Next, ibadah Youth Next Gen akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak yang sudah beranjak remaja atau dewasa, bisa mengikuti ibadah youth ini ya, yang akan dimulai pukul 7 malam sampai selesai. Nah, bisa menghubungi Timo dan Rika. Next, Philadelphia Kids setiap hari Minggu akan diadakan pukul 10.30. Bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil, dihimbau untuk membawa anak-anaknya ikut ibadah sekolah minggu. Nah, untuk ibadah sekolah minggu ini bisa menghubungi guru-guru sekolah minggu dengan Ci Priska dan Cici Grace. Next, tim kebersihan minggu ini Sabtu 13 Juni akan dilakukan oleh Youth Next Gen. Next, happy birthday buat saudari kita, adik kita Krisan tanggal 6 Juni 2025 dan Bapak Akio tanggal 6 Juni 2025. Selamat panjang umur, semoga sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Next. Ada satu lagi Tante. Siapa? Ini. Oh ini tanggal 8 Juni 2025. Maaf ya kelewat. Next. Baca Alkitab. Nah ini penting Bapak Ibu. Bagi yang belum bergabung, yang rindu ingin ikut bergabung, silakan menghubungi Ibu Nunu atau Saudari Priscilla. Karena ini sangat penting ya Bapak Ibu ya, membaca Alkitab, karena Alkitab ini adalah firman Tuhan yang merupakan pelita buat kehidupan kita. Next. Nah gereja kita punya IG nih Bapak Ibu. Ada Wanita Philadelphia, DSPDI Philadelphia, Youth Next Gen, dan Philadelphia Kids. Bagi Bapak Ibu yang belum follow, dihimbau untuk follow. Amin. Next, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Nanti untuk yang berulang tahun, diminta untuk maju ke depan, akan didoakan oleh Bapak Pembala kita. Mari sama-sama kita mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri.
Kita naikkan pujian Yesus pegang erat tanganku. Haleluya Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Pujian hormat syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, di akhir ibadah kami Tuhan. Tuhan, sebelum kami pulang, kami mau menaikkan doa kami bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, ampuni dosa dan salah bangsa kami. Tuhan, berkati Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil. Biar lewat mereka Tuhan, segala persoalan yang terjadi di bangsa ini dapat diselesaikan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami serahkan kepadamu. Tuhan, curahkan hujan pertobatan yang besar di bangsa kami, sehingga setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak-Mu pada pagi ini yang sudah melayani, baik itu WL, Singer, Folk Musik, Asyir, Koletan, LCD. Tuhan, biar apa yang ditabur di dalam rumah Tuhan dituai dalam hidup mereka, pribadi lepas pribadi, dengan berlipat-lipat kali ganda adanya. Bahkan kami berdoa juga bagi seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberkati dalam ekonominya, dalam rumah tangganya, kesehatannya, masa depan anak-anaknya, pergumulannya, pelayanannya. Tuhan, apa yang dilakukan oleh umat-Mu, Tuhan buat berhasil adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada lagi umat-Mu yang hidupnya berkekurangan. Tidak ada lagi umat-Mu yang hidupnya meminta-minta. Tapi semuanya merasakan berkat yang luar biasa daripada Tuhan adanya. Bahkan Tuhan, biarlah umat-Mu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Karena inilah waktu kami Tuhan untuk hidup di dalam-Mu ya Tuhan. Karena di luar Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa adanya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami yang datang dengan berbeban berat Tuhan kami serahkan
ke dalam tangan Tuhan. Kami yang datang dengan duka cita, kami pulang membawa sukacita daripada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus akan menyertai sepanjang umur hidup kami Tuhan. Walaupun mungkin kami akan menghadapi tantangan rintangan, tapi Roh-Mu yang Kau sudah curahkan atas kami itulah yang memampukan kami berjalan, yang menguatkan kami terus di dalam dunia ini, sehingga kami keluar sebagai pemenang di dalam Tuhan adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Tuhan, Engkau menyertai dalam perjalanan kami pulang. Tiba di rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun juga. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terpuji akan nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari yang berulang tahun persilakan maju ke depan supaya kita akan berdoakan bersama-sama. Silakan dalam minggu ini. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Akio bisa dipegang sama diri papanya. Silakan maju ke depan. Silakan ya. Sekali lagi mari saudaraku sidang jemaat Tuhan, arahkan tangan kita ke depan dan kita akan satu hati berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami doakan Bapak Akio yang Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi di bulan ini, di tahun ini. Menjadi doa kami semua, Bapak Akio selalu dalam pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan juga Tuhan memberkati istri, anak, mantu, cucunya dimanapun berada. Dan doa kami untuk Bapak Akio sekali lagi dari ujung rambut sampai telapak kaki, Bapak Akio selalu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus, sakit penyakit Tuhan sembuhkan satu persatu, Tuhan pulihkan satu persatu, dan berkat Tuhan mengalir dengan deras dalam kehidupan Bapak Akio, dan dia akan mengimpartasi kepada anak mantu dan cucunya dan keluarga besarnya dan ibu Ong istrinya. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga lindungi Bapak Akio dimanapun berada, baik di rumah, di jalan, ada waktu mungkin dari kamar tempat tidur ke tempat kamar mandi, penyertaan Tuhan selalu menyertai. Malaikat Tuhan selalu memelihara, menjaga, melindungi. Dalam nama Yesus, berikan kesehatan sempurna. Dalam nama Yesus, haleluya. Dan juga buat kedua adik kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat Winnie, tepat hari ini tanggal 8 Juni, Engkau sudah tambahkan 1 tahun lagi untuk Winnie. Tuhan, kami sehati berdoa, Winnie akan dipakai Tuhan seperti bintang di atas langit. Kemanapun dia ada, kemanapun dia pergi, dia akan menyinari banyak-banyak orang. Dalam nama Yesus, Tuhan pakai Winnie dalam kapasitas sebagai pelayan Tuhan. Tuhan semakin tambah-tambahkan karunia dan juga talenta dan kuasa di dalam diri Winnie. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati Winnie berlimpah-limpah. Dan juga buat adik kami Krisa, Tuhan juga sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi di minggu ini, di bulan ini, dan di tahun ini. Tuhan, seperti yang firman Allah katakan, dia akan jadi kepala, bukannya ekor. Dia akan naik, bukannya turun. Dan berkat Tuhan yang akan mendatangi dia. Dalam nama Yesus, untuk memberikan masa depan yang terindah yang Tuhan janjikan, rancangan-rancangan damai sejahtera akan menyertai langkah hidup Krisa. Dan Krisa akan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia jadi berkat buat banyak-banyak orang. Munculkan karunia-karunia talenta yang baru di dalam hidupnya, sehingga Krisa dia akan seperti emas yang murni, yang mahal harganya. Berkat Abraham Isaya pun turun atas hidupnya, masa depannya dalam nama Yesus. Dan kita semua, Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tangan kita, dan sebelum kita pulang, terima berkat di akhir ibadah kita pada pagi ini. Berkat double porsi dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dari Tuhan Yesus turun kepada kita semua.
bawalah pulang berkat ini, dan 1 minggu ke depan apa yang kita makan minum pakai Tuhan cukupkan, Tuhan lebihkan, maka Tuhan mengirim malaikatnya dengan pedang berapi menjaga melindungi kita, dijauhkan dari mara bahaya, musibah, kecelakaan, niat jahat orang, sakit penyakit dilalukan dari diri kita dalam nama Yesus. Dan terimalah berkat yang dahsyat ini. Apa yang saudara sudah tabur di rumah Tuhan, saudara akan menuai berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, terima dan bawalah pulang berkat ini. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Apa kabar, Di? Makasih ya. Kita siapa? Mau HP itu masih lama. Langsung lagi yang dia itu langsung lagi mandi. Kalau misalnya ada yang kau mau yang foto yang bisa Apaan? Tulisan kalau misalnya kagak ada di dalam tulisan. Tadi ada. Udah Itu aja fontnya udah berubah. kurang sama sih. Kamar ini. Makan-makan juga lagi. Ini. Oh, ini loh. Kenapa jangan main, jangan main. Aku dulu. Ini kayak Vin, kayak plato banget ya. Oh, udah. Bukan dia. Cici sama Cici. Oh, bukan. Selamat lu. Apa sih itu? Makan apa itu lo nggak begini? Enggak. Ah, Siapa yang jual? jangan kecil. Siapa yang jual? Jadi, gue tahu beli masih minta. Oh, pakai sih. Kalau lu, Oh, kaget. Iya, malah lihat gue aja nggak bagi. kalau di mana berangkat? Keluarga enggak? Ada dia punya mereka nggak ada. Aku ini tisu bagus banget, kuning warnanya. Kalau bikin dulu, kita gak nyembur. Ada nih, ya
nyampe di motor samping aku Sebelum IKEA. berarti kok dari mau langsung tuh kiri ke kiri jauh gitu. Iya, nggak jauh sih dari situ. Nggak jauh. So, lu berapa uang sama kakak jauh tahu tuh lu kalau jalan di cewek lu kalau udah mati udah telat lah kajaknya lah kan cuma tempat itu doang saya itu doang gue amat Sama ini lagi musim gua ini tiba-tiba tugas banget. kok bisa bisa kali dua minggu lagi